Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fadilatul Ilma dari kelas Matematika 2C. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan SPSS dalam pengaplikasian soal statistika. Untuk soalnya yaitu yang ada 3. Yang pertama itu, seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium yang disimbolkan dalam variabel X terhadap daya regang itu variabel Y. Oleh karena itu, penelitian melakukan 10 kali percobaan. Untuk data hasil percobaan dipilih 10 data pasangan X, Y secara random. Tentukan A. Persamaan regresi, B. Koefisien korelasi, dan C. Koefisien determinasi. Untuk data yang akan saya ambil itu 10 data pertama dari keseluruhan total data. Sudah saya pindah ke Word ya. Ini dia datanya. Lalu kita akan simulasikan ke SPSS. Yang pertama, kita harus input dan definisikan data dengan mengklik variabel view. Untuk nama, kita masukkan variabel yang sudah diketahui. Tadi karena variabel yang diketahui itu Y dan X, maka kita masukkan variabel X, Y. Untuk tipenya, kita biarkan numerik, karena untuk string, data string itu untuk teks. Sedangkan width itu untuk jumlah angka. Misalkan kalau 1 triliun kan jumlah angkanya lebih dari 8, jadi width-nya harus ditambahin lebih dari 8. Karena yang kita inputkan maksimal itu ratusan, jadi width-nya kita biarin 8. Untuk desimal, karena data yang akan kita inputkan tadi tidak ada angka desimalnya, kita buat 0 aja. Ini untuk label merupakan keterangan dari variabel yang kita inputkan tadi. X itu kan tadi kekerasan aluminium, sedangkan Y itu daya regang. Untuk value missing columns dan elegant kita biarkan, sedangkan untuk measure kita buat scale. Mengapa scale? Karena scale itu untuk angka, sedangkan ordinal itu untuk peringkat, dan nominal untuk teks. Karena kita akan mencari persamaan regresi, jadi setelah ini kita masukkan datanya dengan mengklik data view. Untuk X dan Y kita tinggal memasukkan datanya. Karena sudah ada datanya di Word, tinggal saya copy paste. Pastikan letaknya sama seperti yang kita inputkan di SPSS biar gampang kopasnya. Nih, kita tinggal Ctrl V. Udah keluar. Kita cari analisis, dicari persamaan regresi. Karena kita cari persamaan regresi, jadi setelah kita menginputkan data, kita klik analyze. Lalu kan tadi persamaan regresi, jadi regression bahasa Inggrisnya. Lalu klik linear. Setelah itu, ini kekerasan aluminium sebagai independen karena dia berdiri sendiri, sedangkan daya regang itu sebagai dependen karena dia variabel yang terikat. Lalu klik OK. Nah, akan muncul hasilnya. Hasilnya itu yang mana? Kok ada banyak banget. Untuk persamaan regresi, kita mencari A dan B dulu. Nilai dari A dan B itu di koefisien banget A. Nah, kita kupas dulu ya. Copy paste di sini. Paste ya. Nah, untuk yang ini saya kasih warna kuning, itu nilai dari A. Sedangkan yang ini
tak kasih warna hijau. Oh, salah bilang. Ini hijau, itu nilai dari B. Nah, nilai dari A-nya berarti 380,213, sedangkan nilai dari B-nya itu negatif 0,96. Untuk persamaan regresi, kan rumusnya itu Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi nilai dari persamaannya itu Y topi sama dengan 380,213 dikurangi 0,960 dikali X. Jadi udah didapat persamaan regresinya ya. Untuk kesimpulannya, jika nilai X-nya sama dengan 0 dan diperoleh Y sama dengan 380,213, artinya nilai A atau konstanta sebesar 380,213. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat kekerasan aluminium X bernilai 0 atau tidak meningkat, maka daya regang Y akan tetap bernilai 380,213. Koefisien regresi nilai B sebesar negatif 0,960. Dalam artian nilainya itu mendekati 0, yang artinya menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Selanjutnya untuk soal yang B, menentukan koefisien korelasi. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien korelasi dan kegunaannya? Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk rumusnya, rumus secara manual menentukan koefisien korelasi itu R sama dengan N, itu jumlah data yang akan diinputkan, dikali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N dikali sigma X kuadrat negatif sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Untuk cara di MATLAB sih, cara di SPSS itu kita kembali dulu. Nah, ini kita masuk ke variabel view. Untuk measure-nya, kita yang bagian variabel Y ganti dengan nomina. Setelah itu klik analyze, lalu regression, terus klik linear. Ini kan udah yang tadi nomor 1A. Setelah itu kita klik statistik. Nah, ini ada estimate, confidence interval, mode, fit, R-square, change, descriptive, part and partial correlation, dan yang terakhir collinear diagnostic. Kita klik semua dan continue, klik OK. Nah, untuk koefisien korelasinya didapat yang sebelah ini. Kita kopas dulu, masukkan ke Word. Paste ya. Ini dia nilai dari koefisien korelasi. Nah, tak kasih stabilo warna apa ini. Jadi didapat koefisien korelasinya itu negatif 0,360. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan maka didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar negatif 0,360.
Karena nilai korelasinya mendekati 0, artinya tingkat kekuatan hubungan kekerasan aluminium terhadap daya regang itu rendah secara negatif atau berlawanan arah. Selanjutnya, kita bisa mencari koefisien determinasi dari nilai koefisien korelasi. Kita masuk ke SPSS lagi. Untuk ini kita hapus dulu. Nah, yang tinggal kita ganti ini sekali lagi, terus klik analyze, lalu regression linear. Ini udah kan, statistiknya ini tinggal estimate sama part and partial correlation, lalu Darwin-Watson, continue, lalu plots kita klik spread itu ke X, sedangkan recit itu ke Y. Kita klik histogram, normal probability plot, terus klik continue, oke. Nah, ini dia udah dapat. Kalau yang cara terakhir tadi juga didapat nilai gambar dari persamaan regresinya. Ini kita lihat kalau garis hitam ini itu persamaan regresi yang mana, Y topi itu yang didapat dari 1A tadi. Kita lihat garis hitam ini tidak ada yang terlalu jauh dari titik-titiknya. Garis Y topi tidak melewati semua titik, tetapi yang paling dekat dengan semua titik. Garis regresi ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian serupa sehingga penyimpangan keseluruhan titik terdapat. Garis lurus adalah 0 atau mendekati 0. Terus untuk yang koefisien determinasinya kita bisa dapat di ini model summary. Kita copy, paste, masukkan ke Word. Paste. Nah, model summary-nya itu kan yang bagian koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat. Jadi ini, tapi gak bisa langsung kita ambil kesimpulan kalau nilainya itu 0,129. Karena apa? Koefisien determinasi itu harus dikali dengan 100%. Jadi nilai dari koefisien determinasi itu 0,129 dikali 100% sama dengan 12,9%. Kesimpulan yang kita dapat yaitu nilai koefisien determinasi sebesar 12,9%, yang artinya variabel kekerasan aluminium memberikan kontribusi sebesar 12,9% terhadap variabel daya regang, sedangkan sisanya sebesar 87,1% disebabkan oleh variabel lain. Terima kasih, itulah cara pengerjaan nomor 1 menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.